Shalom, menjuah-juah, mankam kerina permata GBKP, Runggun, Cililitan, dimanapun kamu berada. Kita masuk ke dalam PA Permata GBKP tanggal 1 November sampai 7 November 2020. Mari sebelum kita sama-sama ber-PA belajar tentang firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat-sangat mengasihi kami, Allah yang setia walaupun kami tidak setia dalam kehidupan kami, Allah yang selalu menopang kami, yang menolong kami. Boleh kami lewati hari-hari kami bersama Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh berbagi firman untuk anak-anak Tuhan Permata GBKP Runggun Cililitan dimanapun mereka berada. Mari Engkau yang hadir dalam PA kami Tuhan, khususnya dalam boleh memberitakan firman Tuhan ini. Tuhan pakai hamba Tuhan yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan, untuk boleh memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan Permata GBKP Runggun Cililitan. Berfirman Bapa kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Permata GBKP yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats PA kita pada kesempatan kali ini. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Permata GBKP dikasih Tuhan, tema yang sampai pada kita, ras-ras maka meriah. Dalam rangka bagaimana kita membuat komunitas positif, meriah min iakap jumpa bas permata. Ras kegiatan sedebana ibas permata GBKP. Puji Tuhan, sekali lagi kami sapa, kami kerina, menjuah-juah. Shalom bagi kita semua. Permata GBKP dikasih Tuhan, banyak tantangan, ya, banyak hal-hal yang kita rasa tidak seperti yang kita inginkan. Ketika wabah COVID-19 beberapa bulan ini, sudah 9 bulan ya, ini menantang ataupun ada di negara kita, di dunia kita, tempat tinggal kita. Banyak tantangan-tantangan, hal-hal yang tidak seperti kita inginkan. Tapi mau kami katakan bahwa satu keriaan ukur, satu sukacita pada kesempatan kali ini yang mau kami bagikan kepada teman-teman Permata GBKP, kalau bukan karena pandemi COVID-19 ini, lalu pernah kuakap banci kita jumpa. Maka puji Tuhan, ini satu kesempatan kami boleh berbagi secara virtual, ya, dengan media teknologi. Kami boleh nyampaikan firman Tuhan kepada Kamkrina Permata GBKP Runggun Cililitan. Kami percaya walaupun kita tidak bertatap muka langsung pada kesempatan ini, tapi kami percaya kalau kami bayangkan bagaimana sosok Permata GBKP Runggun Cililitan, ya, bukan hanya cantik-cantik, bukan hanya ganteng-ganteng yang tampak dari paras, tapi kami percaya juga ganteng dan cantik dari hati itu. Cantik terpancar, ya, dari inner beauty. Karena apa? Karena seorang Permata GBKP yang bersinar rodang-rodang gereja, yang menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari kam sapa dulu temandu di sebelah kirindu, walaupun kam tatap dari YouTube, ya, kam sapa dulu, kam katakan, anggaplah ada di sebelah kiri kanandu, tapi Permata GBKP yang lain boleh mendengar. Anggap seperti itu, kam katakan dulu, kam cantik luar dan dalam. Mari katakan, kam cantik luar dan dalam. Permata GBKP yang dikasih Tuhan, satu lagu KKR yang menarik kami rasa,
Pasti kamu juga sering kamu nyanyikan dalam pertemuan-pertemuan Permata GBKP Indo. Begini liriknya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kekelagan Tuhan, mentega dan roti, ya, ini satu analogi yang menyatakan bahwa roti akan dimakan nikmat, roti akan dimakan enak jikalau diberikan mentega. Mentega juga akan kurang berguna jikalau tidak ada roti. Saling melengkapi, saling membutuhkan. Celana dengan baju, ya, ini juga bisa kita analogikan, saling melengkapi dan menjadikan satu dengan yang lain tambah berarti. Memang kalau tidak ada celana kurang sempurna ketika kita pakai baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, saling melengkapi, saling memerlukan satu dengan yang lainnya dan kelihatan sempurna. Lalu selanjutnya lirik lagu KKR ini berkata demikian. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Nah, ketika kita maknai syair lagu ini seterusnya, ini mau menyatakan bahwa fungsi teman, fungsi sahabat, ya, konco ninakin, kandu-kandu, kam dan aku adalah untuk saling mendukung, adalah untuk saling menolong, adalah untuk saling menopang, mengingatkan, ya, memberi semangat, mendoakan satu dengan yang lainnya. Demikian pentingnya seorang teman, pentingnya kebersamaan. Ras min, maka meriah, maka metunggung, saling melengkapi, ada kekuatan di sana. Permata GBKP dikasih Tuhan, mulai zaman dahulu, zaman batu katanya kan gitu, zaman batu kehidupan bersosial itu sudah ada. Kalau dulu itu belum ada alat tukar menukar yang dinamakan uang, maka manusia ketika itu memenuhi kebutuhannya melalui barter barang. Ketika aku ada beras, aku butuh gula, aku tukar gula dengan beras. Ketika aku ada makanan dan aku butuh pakaian, aku tukar makanan dengan pakaian dengan orang lain. Ada kehidupan bersosial, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling memerlukan. Dari zaman dulu, sejak purbakala juga sudah ada. Itu artinya Permata GBKP dikasih Tuhan. Dari zaman dulu juga sudah bersama-sama, ngoras-ras, sudah ada kegiatan bersosial satu dengan yang lainnya. Ada gotong royong, ada ngeripe, ini ikutan, tek-tekan, ya, kebutuhan dana, saling memberi, sehingga apa? Ada rencana ataupun ada satu acara boleh berjalan dengan baik, ngeripe. Ada jiwa semangat gotong royong di sana. Permata GBKP dikasih Tuhan, Natspea kita kali ini mau mengingatkan kita, ingatkan kamu dan aku, pentingnya sebuah komunitas, pentingnya sebuah kelompok, pentingnya sada kinirsadan, persekutuan, koinonia. Mazmur 133 yang menjadi bacaan kita, ini ungkapan Daud, ya. Ungkapan Raja Daud, pentingnya persaudaraan yang rukun. Ayat 1 dia katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Permata GBKP dikasih Tuhan, kalau kita lihat konteks Mazmur 133 ini ungkapan Raja Daud ketika situasi keluarga dan bangsanya sedang menghadapi ancaman perpecahan. Ya, ini konteksnya ketika itu. Kerajaan yang Daud pimpin terancam pecah. Di lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Oleh sebab itu Permata GBKP dikasih Tuhan, Raja Daud sangat merindukan setiap rakyatnya yang dia pimpin dan anggota keluarganya itu memahami dampak besar hidup rukun, hidup yang menggambarkan
kedamaian, ya. Lalu dia gambarkan dengan minyak urapan, minyak yang baik dan embun gunung Hermon yang menyegarkan. Dia gambarkan seperti itu. Mari kita belajar bagaimana sih itu minyak yang baik yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, minyak yang baik dan juga embun gunung Hermon yang turun. Bagaimana sih ini? Yang pertama, permata GBKP yang dikasih Tuhan, minyak yang baik yang dimaksudkan di ayat 2 ini minyak yang sangat-sangat harum. Minyak yang sangat-sangat mahal, ya, sekali pakai Enca. Minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun dalam pelantikannya sebagai imam, ya. Minyak ini sangat mahal dan sangat langka. Kalau bisa dibilang orang-orang yang memang istimewa yang bisa menerima ataupun yang bisa mendapatkan minyak ini. Minyak ini juga digunakan untuk menhabiskan dan mengurapi sekaligus menyucikan untuk menjalankan tugas pelayanan seorang imam. Luar biasa. Kalau bisa kita katakan minyak ini sekali dituangkan, sekali dipakai, itu ketika sudah dipecahkan botolnya, kepala botol minyak itu, maka tidak bisa lagi digunakan selanjutnya. Sekali pakai akan tercium semerbak aroma yang sangat-sangat menyegarkan, yang sangat-sangat memberkati, yang sangat-sangat harum ketika minyak ini dipakaikan, ya. Bisa kita katakan lebih mahal, ya, dan lebih berguna dari minyak harum merek apa itu, Oriflame, ya, dan sebagainya. Ini gambaran minyak yang baik yang dikatakan pemazmur ini. Demikianlah kiranya apa yang menjadi harapan Daud. Rasanya yang sangat-sangat menyegarkan, yang sangat-sangat memberkati kalau hidup kita hidup dalam damai dan rukun. Seperti minyak yang baik, maka hidup kita akan membawa dampak positif yang luar biasa bagi kita sendiri, ya, bagi kita sendiri. Tambah-tambah kesehatan, tambah-tambah imun secara pribadi, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Ini dikatakan Daud, layaknya minyak harum yang mahal wangi dan tidak menyengat tapi menyehatkan. Satu gambaran yang dikatakan Daud. Yang kedua, permata GBKP yang dikasih Tuhan, lalu dia katakan seperti embun gunung Hermon yang mengalir di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, kenapa Daud analogikan ataupun buat satu gambaran perumpamaan embun gunung Hermon, ya? Ternyata permata GBKP yang dikasih Tuhan, puncak gunung Hermon ini dia ditutupi salju sepanjang tahun. Sementara daerah di sekitarnya itu sangat kering, ya. Tapi kenapa gambaran ini yang dipakaikan Daud ketika itu? Oleh karena itu, gambaran ini, embun dari gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai Bukit Sion karena dibatasi oleh lembah yang kering. Tapi kenapa Daud pakai gambaran ini? Disinilah rahasianya bahwa semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Luar biasa. Semua bisa terjadi oleh karena Tuhan. Kalau nggak mungkin minyak itu meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Karena apa? Karena gambaran gunung Hermon itu, ya, ditutupi sepanjang tahun oleh salju. Sementara daerah di sekitarnya itu sangat kering. Tapi inilah kejadian yang terjadi. Itu semua mungkin karena Tuhan. Permata GBKP yang dikasih Tuhan. Demikianlah yang mau dikatakan oleh Daud. Kerukunan, kedamaian, cinta kasih itu kalau Tuhan sudah hadir, golit jadi bata dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk tantangan, segala bentuk rintangan terciptanya kerusuhan tidak akan mungkin terjadi. Tetapi terciptanya damai dan rukun, ya, itu akan terjadi ketika Tuhan sudah ada di sana. Amin. Harus kita aminkan. Hal yang tidak mungkin pasti akan mungkin. Sekalipun daerah-daerah di sekitar gunung Hermon itu sangat kering, tapi di sana tercurah, ya, sampai ke gunung-gunung Sion.
embun Gunung Hermon itu akan sampai. Ada berkat di sana, mencapai Bukit Sion. Walaupun sekalipun dibatasi oleh lembah yang kering, tapi kesanalah embun Gunung Hermon itu akan turun dinyatakan Tuhan. Ini rahasia ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan nyatakan kasih-Nya. Permata GBKP yang dikasih Tuhan, konkretnya yang mau kami katakan bahwa hidup bersama, saling menghargai itu tercipta karena sama-sama menyadari diri kita itu adalah milik Tuhan. Paulus berkata di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Artinya, sebuah komunitas itu harus mengesampingkan sifat egois. Sebuah komunitas itu orang-orangnya harus mengesampingkan sifat individualisme. Eksklusif harus disingkirkan. Tentu saja dasarnya adalah karena kasih Kristus. Permata GBKP yang dikasih Tuhan, tema kita ras-ras maka meriah. Ras-ras maka meriah, membangun komunitas positif. Meriah men iaka pulung jumpa, ketemu dengan Permata GBKP. Meriah men iaka jumpa ketika ada persekutuan dalam Permata GBKP. Kami percaya banyak komunitas di kalangan anak muda. Banyak komunitas yang ada pada kami yang sudah kami ikuti. Banyak komunitas juga yang boleh kita lihat ya di kalangan anak muda itu ada geng motor, komunitas Vespa ya, anak pang. Ada juga GMKI, Ikatan Pemuda Kristen, Pemuda Pancasila. Ada juga komunitas alumni SMP, SMA, komunitas satu profesi, komunitas sama hobi, dan lain sebagainya. Permata GBKP yang dikasih Tuhan. Ketika kamu hadir, ketika kamu memilih satu komunitas, pilihlah yang bisa membangun dirindu dan memberkati orang banyak. Amin. Semua komunitas baik sepanjang hal positif yang kamu kerjakan di sana. Tidak merugikan dirindu, tidak merugikan orang tua, dan tidak merugikan orang lain. Itu adalah komunitas yang positif. Baik, kita kali ini mau mengajak Permata GBKP sedunia ini untuk membangun sebuah komunitas positif di kalangan Permata GBKP. Bukan harus melulu bersama-sama di kegiatan rohani, ada PA dulu baru berkumpul, tidak. Bisa liburan bareng, ya, mancing bersama, hiking, camping, nonton bareng, manggang, ngerujak bareng. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Dan ini pasti sudah kamu lakukan sebelum pandemi. Nanti juga setelah pandemi COVID-19 ini juga bisa kita programkan. Bisa kamu programkan, bisa kamu rencanakan. Untuk apa? Semakin kuat ikatan persaudaraan. Semakin kuat rasa saling mengasihi ketika kamu sudah kenal satu dengan yang lainnya. Ayat 3b berkata di Mazmur 133 tadi. Di persaudaraan yang rukun penuh cinta kasih Tuhan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ketika ada sebuah komunitas, ada kedamaian di sana, ada cinta kasih di sana, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling mendoakan di sana. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bangun sebuah komunitas untuk kemuliaan Tuhan, tercurah berkat-berkat Tuhan di sana. Amin. Permata GBKP yang dikasih Tuhan, kalau pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, virus corona yang masih merajalela, ya, bisa kita jalin komunitas melalui grup WhatsApp, ya. Kita bangun komunitas melalui media sosial lainnya. Seperti sore ini, mungkin ketika kamu berPA sore atau malam, kamu sudah bangun satu komunitas, walaupun lihat berPA melalui YouTube, tapi di situ ada komunitas interaksi satu dengan yang lain lah. Di situ tercurah berkat-berkat Tuhan bagi kamu. Itu yang harus kita aminkan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling menopang, saling mendoakan, tetap kompak, tetap saling membutuhkan, tetap jaga kerukunan, tetap jaga cinta kasih Tuhan di antara kamu, tetap saling komunikasi satu dengan yang lainnya. Itu yang harus dibangun dalam komunitas walaupun tidak bertemu langsung bertatap muka karena situasi kondisi sekarang ini. Yang perlu kita ingat, bukan saja diperlukan dalam kehidupan kita ketika kita cerdas intelektual, IQ sudah pas kita rasa, sudah
Itu aja, bukan seperti itu. Bukan harus hanya cerdas intelektual pengetahuan yang banyak, tidak. Dan juga bukan hanya harus cerdas spiritual. Ketika aku rohani, ketika aku mengerti firman Tuhan, tidak. Bukan sebatas itu yang diperlukan dalam kehidupan kita. Tapi juga cerdas emotional question, EQ. Itu juga harus kita pelajari, harus kita bangun relasi, harus kita bangun dalam kehidupan kita. Cerdas emosional. Karena hidupku bukan aku sendiri melewatinya, tapi aku butuh orang lain. Hidup bersama dengan orang lain. Seperti tema kita berkata, sebab ras-ras maka meriah. Terpuji nama Tuhan, bangun komunitas yang positif di antara Randu Permata GBKP. Dan di situ boleh kamu berbagi, boleh kamu saling melengkapi, saling mendoakan. Ya, jangan merugikan dirimu, jangan merugikan orang tua, terlebih jangan merugikan Tuhan. Orang lain juga jangan dirugikan, tapi menjadi berkat dalam komunitas itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, firman Tuhan yang sederhana yang boleh kami pelajari pada kesempatan PA ini. Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh bangun komunitas yang positif. Di sana kami boleh saling berbagi. Kami boleh hidup rukun damai seperti Daud ungkapkan dalam nas firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama di Mazmur 133. Bapa di surga, Engkau sudah nyatakan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat komunitas yang baik dalam komunitas Permata GBKP yang sudah Engkau berikan bagi kami. Khususnya kami Permata GBKP Runggun Cililitan. Ada satu komunitas yang boleh kami sama-sama belajar firman Tuhan. Yang boleh sama-sama kami mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Yang Kau berkati komunitas kami Bapa, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam setiap aktivitas, dalam setiap kreativitas, dalam setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami yang jauh sempurna. Kau berkati semua Permata GBKP, khususnya Permata GBKP Runggun Cililitan, di mana mereka berada. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap hal yang boleh mereka kerjakan dalam masa-masa mudanya. Ini doa kami yang jauh sempurna, Kau yang sempurnakan. Kami datang melalui nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami manusia. Amin.